Halo anak-anak, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi yaitu koordinat kartesius. Sekarang kita akan mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Untuk bentuk umum dari koordinat kartesius itu adalah P, X, Y, di mana untuk mendapatkan nilai X itu kita harus mencari nilai R cos sudutnya. Untuk mendapatkan nilainya itu adalah dari R sin sudutnya. Bagaimana penerapannya? Kita langsung ke contoh. Misalnya, tentukan koordinat kartesius dari 2 dengan sudut 45 derajat, 6 dan sudutnya 150 derajat. Mengingatkan kembali bahwa koordinat kartesius itu dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa untuk di kuadran 1 semua nilai sinus, kosinus dan tangannya positif. Di kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 hanya tan, kuadran 4 hanya cos. Kemudian kita harus mengingat juga dasarnya adalah sudut istimewa di berbagai kuadran. Untuk di kuadran 1 inilah sudut istimewanya yang harus kalian ingat. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Yang pertama, dengan soal 2,45 derajat, berarti R-nya adalah 2, sudutnya adalah 45 derajat. Dari rumus yang sudah kita catat di atas, maka X sama dengan R cos sudut. Artinya 2 cos 45 derajat. Seperti yang kita tahu bahwa cos 45 itu adalah, lihat, cos 45 setengah akar 2 berarti 2 kali setengah akar 2. Kita akan peroleh dia akan sama dengan akar 2. Kemudian untuk mendapatkan nilainya adalah R sin sudut. 2 sin 45. Sin 45 kita harus cari di tabel juga, yaitu berapa? Kita cek sin 45 dia adalah setengah akar 2. Maka kita peroleh 2 kali setengah akar 2 ini akan sama dengan akar 2. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah akar 2, akar 2. Dari sini kita ketahui bahwa dia ada di kuadran 1. Kenapa? Karena nilai X-nya kita dapatkan positif, nilai Y-nya kita dapatkan juga positif. Nilai X positif, Y positif. Lihat, X positif, Y positif itu akan berada di kuadran pertama dengan nilai X positif, Y positif, di mana dia disebutkan dia adalah all, semua bernilai positif. Selanjutnya contoh yang kedua, 6,150, artinya R-nya 6, sudutnya 150 derajat. Kita tentukan dulu 150 ini ada di kuadran keberapa? Kita cek. 150 itu ada di antara ini 90, ini 180, berarti dia ada di kuadran kedua. Ingat, kuadran kedua hanya nilai sin yang boleh positif dengan rumus 180 dikurangi sudut. Artinya 6 cos 150 ini akan sama dengan 6 cos sudut yang tadi kita temukan 180 dikurangi berapa? Biar jadi 150 kurangi 30. Karena hanya nilai sin yang positif di kuadran kedua, berarti karena ini cos, ini menjadi negatif. 6 kali negatif cos 30. Kita cari nilai cos 30 berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Sehingga 6 kali min setengah akar 3 itu akan sama dengan, ini kita sederhanakan, min 3 akar 3. Untuk mendapatkan nilai Y atau koordinat Y, kita masuk ke rumus 6 sin 150. Sekali lagi, 150 ini ada di kuadran kedua, berarti semua sindikat hanya sin yang boleh positif. Karena di sini juga yang ditanya sin, maka dia bernilai positif. Sin 30 itu adalah setengah, sehingga 6 kali setengah dia sama dengan 3. Sehingga kita dapat koordinat kartesiusnya negatif 3 akar 3, 3. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kita cocokkan, benarkah dia di kuadran kedua? X-nya negatif, Y-nya positif. Dia ada di kuadran kedua. Berarti jawaban kalian benar. Contoh terakhir, Ibu akan berikan contoh bonus. Misalkan kita disuruh mengubah dari 10,330 ini menjadi koordinat kartesius. Maka kita cari dulu, sekali lagi 10-nya adalah R, 330-nya adalah sudutnya. Sehingga X sama dengan R cos sudut, yaitu 10 cos 330. Kita cek dulu 330 ini ada di mana, di kuadran berapa dia. Kita cek. Nah, 330 sekali lagi ini 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, 270 sampai 360. Berarti 330 ada di kuadran keempat. Kuadran keempat hanya nilai cos yang positif. Sehingga
Karena nilai cos saja yang boleh positif, 10 cos 360 kurangi berapa? Biar jadi 330, berarti kurangi 30. Jadi 10 cos, karena cosnya positif, di sini tetap positif. Cos 30, kita cek cos 30 berapa? Setengah akar 3, berarti 10 kali setengah akar 3, dia akan sama dengan 5 akar 3. Untuk mendapatkan nilai Y itu adalah R sin sudut, berarti 10 kali sin 330. Ingat bahwa dia tetap ada di kuadran keempat dengan nilai cos yang positif. Jadi karena di sini tanya sin, dia akan jadi negatif. Negatif sin 30. Sin 30 itu adalah setengah, berarti negatif setengah. 10 kali negatif setengah sama dengan negatif 5. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah 5 akar 3, negatif 5. Ingat, di sini berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Benarkah X positif, Y negatif ada di kuadran keempat? Kita cek di koordinatnya. X-nya positif, Y-nya negatif. Dia benarlah ada di kuadran keempat. Jadi sekian materi tentang koordinat kartesius. Selanjutnya kita akan melakukan latihan soal. Selamat belajar.